Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas estimasi sumber daya laterit nikel dengan dosen pengampu Ibu Septi Wulandari, STMT. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anselmus Raga dengan NIM 7100240044. Yang kedua ada Putu Yudi dengan NIM 7100240043. Yang ketiga ada Muhammad Al-Farizi 7100240032. Yang keempat ada saya sendiri Nafi Fadilah Hoirunisa dengan NIM 7100240052. Yang kelima ada Ilham Pamungkas dengan NIM 7100240035. Yang terakhir ada Deaksa Francisco dengan NIM 7100240005. Latar belakang penelitian ini adalah sebagai komoditas strategis, nikel laterit di Indonesia, khususnya pada zona saprolit, menjadi target utama penambangan karena kadar nikelnya yang tinggi untuk kebutuhan stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi sumber daya pada zona saprolit menggunakan metode ordinary kriging dan block model dari 99 lubang bor. Output yang dihasilkan berupa total tonase serta klasifikasi sumber daya, measured, indicated, inferent, berbasis nilai kriging efisiensi. Di sini adalah hasil peta penelitian kami yang berlokasi di Desa Samban DT, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini dengan legendanya yaitu ada IUP, jalan, pemukiman, kecamatan, dengan datum WGS-nya 1984, proyeksi UTM, dan zona 51S. Di sini akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, kami menggunakan studi literatur, yaitu eksplorasi teoritis, diawali dengan menghimpun dan mendalami secara komprehensif sebagai acuan ilmiah, regulasi teknis, serta landasan teori mengenai karakteristik jebakan nikel laterit, kalkulasi cadangan, geostatistika, spatial ordinary kriging, hingga permodelan berbasis perangkat lunak. Yang kedua, yaitu kami mengumpulkan, pengolah dan menganalisis data, integrasi data pemboran yang mencakup parameter polar, yaitu kedalaman akhir, kemudian survei, koordinat spasial, geologi, yaitu litologi batuan, dan asai kadar lab. Dievaluasi secara sistematis menggunakan pendekatan statis univariat serta analisis struktural variogram berbasis software 3D Mind. Kemudian selanjutnya data pencilan. Analisis data pencilan dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai ekstrim yang berpotensi mempengaruhi hasil analisis. Berdasarkan histogram, ditemukan sekitar 2,8% data yang tergolong sebagai outlier. Oleh karena itu, dilakukan proses penyaringan data menggunakan pendekatan confidence interval atau CI dengan persamaan sebagai berikut. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai cut-off berada pada 2,38. Nilai tersebut digunakan sebagai batas maksimum sehingga data yang melebihi batas tersebut dikategorikan sebagai pencilan dan tidak disertakan dalam analisis selanjutnya. Nah, di sini yang pertama ini yang atas itu adalah data yang outlier. Dia masih ada di angka 2,8 di sini. Kemudian untuk yang sudah di pencilan itu 2,35 di sini. Jadi sudah tidak ada di sini grafik hingga 2,8-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke analisis variogram. Analisis variogram dilakukan pada 3 arah utama, yaitu primary axis variogram, secondary axis variogram, dan minor axis variogram. Oke, baik. Yang di sini yang 3 tersebut, yang pertama ada minor, ya seperti ini dia minor.
Yang kedua itu primary yang ini, primary inilah. Yang ketiga itu yang secondary yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis variogram. Hasil dari fitting variogram diperoleh data SIL, NuGet, dan Range dan yang nantinya akan digunakan dalam estimasi sumber daya. Di sini ada tabel yang parameter. Di sini ada parameter terus subsolid. Yang pertama itu SIL. SIL-nya itu ada di angka di 0,02. NuGet-nya itu ada di angka 0. Terus yang Range-nya itu di angka 149,989 ya. Dan di primary axis atau secondary axis-nya itu ada di angka 1,25806. Terus yang primary axis atau minor axis-nya itu ada di 2,33873. Dan di primary axis azimutnya itu ada di angka 59,32759. Majornya itu di major plungnya itu ada di angka 9,128 dan sedangkan secondary axis dip itu ada di angka 6,000. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kini kita masuk di analisis variogram. Nah, di sini estimasi sumber daya itu ada beberapa rangkaian. Yang pertama, untuk proses estimasi digunakan metode ordinary ringkir dengan menggunakan parameter yang didapati dari hasil fitting variogram. Nah, di sini kita masuk pada tabel. Ada beberapa rangkaian. Yang pertama, komposit. Untuk yang pertama di atas ini fitting variogram berkaitan dengan SIL, NuGet, Range, pembuatan blok model, dan juga ada tonase. Nah, yang bagian tabel di bawah ini ada analisis univariat berkaitan dengan basic data. Selanjutnya kita masuk ke blok model. Nah, di sini dimensi bloknya itu ada 375 dikali 375 dikali 1 meter. Nah, blok model yang selanjutnya itu ada densitas saprolit. Nah, di sini 1,67 ton per meter. Nah, atributnya di sini ada topograph, height, remote site, kadar Ni, density, velocity, distance, kadar sampel, average distance to sample, the sample of sample, ringkir, variance block, dan juga variante ringkir, FCC, the number of negative pointing, dan negative factor. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada atribut nilai koefisiensi, efisiensi. Satu warna biru. Nilainya itu min 1,25 sampai 0,3. Dua warna kuning 0,3 sampai 0,5. Tiga itu ada warna merah 0,5 sampai 999. Klasifikasi sumber daya. Penelitian klasifikasi sumber daya berdasarkan nilai koefisiensi, efisiensi dengan range nilai koefisiensi. Graf 1 sampai 1,25 sampai 0,3, tertunjuk 0,3 sampai 0,5, terukur 0,5 sampai 99. Kaitannya akan dibacakan. Selanjutnya ada di klasifikasi sumber daya, nilai cut-off grade yang digunakan adalah 1,7 sesuai dengan pertimbangan pengklasifikasian pada tabel dipengaruhi oleh tingkat keyakinan penulis dengan dipengaruhi juga oleh nilai error. Maka hasil dari tonase sumber daya seperti pada tabel di bawah. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini, metode ordinary kriging mampu menghasilkan estimasi sumber daya nikel yang akurat dan representatif, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan pengembangan, evaluasi potensi endapan, serta pengelolaan sumber daya
secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.